Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pendengar MTA FM, Bersada FM, dan Anda pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan malam yang indah ini kembali kita dapat dipertemukan dalam keadaan syahad walafiat, tiada kurang satu apapun juga. Ya, untuk kesempatan hari ini, Jumat 14 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau Kamis 19 September 2013. Bersama saya Ali Rahman, saya akan memandu Anda untuk menjalani gelaran program unggulan 2 pekan sekali. Tanya jawab kita bersama pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukito, yang sudah berada di tengah-tengah kita dalam gelaran Ustadz on Air. Kita sapa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mas Duki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kembali sehat walafiat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Pemirsa dan pendengar, nanti pada saatnya akan kami undang kebersamaan Anda untuk berpartisipasi bersama kami, baik nanti via SMS ataupun via telepon yang sudah kami persiapkan. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu paparan awal yang akan disampaikan oleh Ustaz yang akan mengambil tema Islam awalnya datang dalam keadaan aneh. Selebihnya kita dengarkan, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Bersada FM, para persawan TV MTA yang bisa mengikuti siaran pada malam hari ini. Pertama kali, mari kita tidak henti-hentinya untuk memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak kita hitung karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat, yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka dalam kita mensyukurinya, kita jaga iman kita, Islam kita jangan sampai hilang, apalagi hilang, berkurang pun jangan sampai. Mungkin tambah waktu, tambahnya bulan, tambahnya tahun, bahkan tambahnya hari. Mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah selalu bertambah, sehingga amal perbuatan kita makin baik, makin jauh dari segala perbuatan kemaksiatan. Walaupun perbuatan baik yang kita lakukan mungkin dipandang tidak umum oleh manusia pada umumnya, atau perbuatan jelek yang kita tinggalkan juga dipandang suatu hal yang aneh, tidak umum, karena perbuatan itu sudah menjadi keumuman dilakukan di tengah masyarakat. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, Innal Islama bata'al qariban wa sayaudu qariban kama bata'a fatuba lil ghuraba. Waqila ya Rasulullah, wa mal ghuraba ya Rasulullah, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Yang mafhumnya, Rasulullah mengatakan bahwa awalnya Islam dahulu datang tampak asing, aneh,
karena tidak umum. Waktu itu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, jahil terhadap kebenaran, sehingga datangnya Islam dirasa bertentangan, jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada saat itu. Maka tampak asing, tampak aneh, nyeleneh karena tidak umumnya tadi. Tapi Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman Islam itu tampak asing lagi atau aneh lagi seperti ketika baru datang. Dengan Nabi suatu zaman kalau orang mengamalkan Islam dengan betul tampak aneh lagi, tidak umum lagi. Tapi Nabi mengatakan bahagia. Fatubalul ghuraba, bahagia bagi orang-orang yang aneh atau tidak umum tadi. Itu berarti menggambarkan bahwa nanti akan datang suatu zaman seperti kita zaman jahiliyah. Islam diamalkan seperti di zaman jahiliyah, tanpa asing, tanpa aneh lagi. Berarti pada saat itu manusia jauh lagi dari kebenaran. Jauh lagi dari kebenaran. Jahil, maka tidak mengerti dari kebenaran. Maka akan dirasakan juga seperti pada waktu Nabi menyiarkan agama Islam. Awalnya dulu. Banyak hambatan, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak tuduhan-tuduhan jelek, karena memang dirasa tidak umum. Di masyarakatnya tampak aneh, nyeleneh. Tapi Nabi mengatakan bahagia. Orang yang aneh, yang tidak umum tadi dikatakan. Maka sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yang dimaksud orang yang berbahagia padahal tidak umum atau aneh, berbahagia. Nabi mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Yaitu orang yang berbuat kebaikan di tengah rusaknya manusia, di tengah-tengah rusaknya atau manusia berbuat kerusakan. Manusia melihat sesuatu yang jelek, yang rusak itu tampak baik. Melihat yang baik tampak jelek. Nah, pada saat itulah orang mengamalkan suatu kebaikan Islam, karena Islam itu suatu hal yang kebaikan mutlak, itu tampak tidak umum, tampak aneh lagi. Tapi dikatakan oleh Rasulullah berbahagia. Di riwayat lain Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunati. Yaitu orang asing yang dimaksud orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang, dipadamkan orang. Orang sudah tidak peduli lagi kepada sunnah Nabi, dan ini sudah mengamalkan sunnah Nabi, maka tambah asing, tidak umum, nyeleneh, malah dianggapnya suatu yang salah, menyalahi kebiasaan. Ukuran kebenaran yang dilihat manusia pada saat itu bukan ukuran kebenaran dari Allah dan Rasulnya, tapi orang mengatakan ukuran kebenaran adalah keumuman manusia. Kalau banyak orang yang melakukan, itu dianggaplah suatu kebenaran. Maka kebenaran itu katakan ya, karena kebanyakan dilakukan oleh orang. Yang aneh tidak banyak dilakukan oleh orang, itulah malah yang dianggap yang salah. Tapi Nabi mengatakan berbahagia. Nah, rasanya sekarang ini apa yang disabdakan Rasulullah sudah mulai muncul, mulai tampak. Di mana-mana suatu aktivitas, satu kegiatan yang melanggar larangan Allah, melanggar larangan Rasulullah SAW, kadang malah mendapat sambutan hangat. Mendapat sambutan hangat. Tapi yang mengajak kembali mengikuti Allah dan Rasulullah mendapat tentangan yang hangat juga. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, orang yang bertahan di dalam agamanya pada saat itu nanti bagaikan orang menggenggam bara api. Jadi di tengah-tengah orang melaksanakan Islam tanpa asing, aneh, tidak umum tadi,
Dikatakan oleh Rasul saat itu orang bertahan dalam agamanya, artinya bertahan menjalankan agamanya secara benar, itu dikatakan oleh Rasul seperti menggenggam bara api. Jadi panas, cemooh sana, cemooh sini, di fitnah sana, fitnah sini, padahal melakukan suatu kebenaran. Itu aneh. Inilah coba kita renungkan. Saat sekarang ini, ya, aneh-aneh justru terjadi kalau kita lihat tayangan TV itu terjadi berbagai macam kemaksiatan. Ya, berbagai macam kemaksiatan. Kalau dalam bahasa kepolisian dikatakan pekat penyakit masyarakat, dari bentuk perjudian, dari bentuk mabuk-mabukan. Malah sekarang ini mabuk-mabukan itu sudah hampir terang-terangan, sampai di penjara pun bisa masih berdagang, ya, pil setan yang mabuk itu memabukkan tadi. Mabuk sekarang tidak hanya dengan homer, minuman, dengan pil-pil itu pun bisa membuat manusia mabuk. Malah dibuat di rumah penjara juga, di lapas. Di rumah penjara bisa mendirikan pabrik ekstasi, peredaran ekstasi bisa berjalan lancar. Nah, aneh kan? Sekarang malah sedang diramaikan karena adanya kontes Ratu Ayu. Ratu Ayu. Padahal kan menurut Islam melihat, ya, kecantikan wanita itu pun disuruh menundukkan pandangan. Tidak boleh, malah itu malah tabarut menampakkan auratnya di muka umum. Auratnya itu dipandang suatu yang baik, malah dijadikan kontes nanti yang dapat juara, nah, dapat hadiah. Dapat penghargaan, dapat membawa harum nama negara. Kan luar biasa ini. Jadi orang yang memamerkan auratnya, ya, orang yang melanggar aturan agama Islam, ya, malah diacungi jempol, dapat juara, dapat tanda penghargaan dari negara, bahkan dari dunia. Tapi kalau ngajak kembali kepada aturan agama, malah banyak di sana di sini dihalangi, difitnah, dikatakan tidak bermasyarakat, tidak umum. Tapi mengajak rusak moral seperti tadi malah dikatakan itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Malah itu diberi penghargaan tadi. Nah, di sinilah. Jadi orang melihat suatu kebatilan tanpa hak, melihat yang hak tanpa batil. Maka karena melihat yang hak tanpa batil, melihat batil tanpa hak, maka orang menjalankan agama dengan hak. Agama Islam itu hak, kan? Ya, tanpa asing, tidak umum tadi. Maka kalau bisa dibendung, dihalangi, dirintangi, difitnah, dikatakan macam-macam itu. Nah, ini semuanya lah. Maka orang yang berbahagia walaupun dalam keadaan seperti apa, dicemooh, dicaci maki, difitnah, tetap bertahan dalam agamanya. Karena itu termasuk orang yang dikatakan orang yang berbahagia walaupun seperti menggenggam bara api panas. Kalau tidak bertahan, ya, lepas berarti agama. Tapi kalau bertahan dalam agamanya, seperti menggenggam bara api tadi, di sana sini digunjing, dirasani, dicemooh, difitnah, macam-macam tuduhan dilemparkan kepada orang yang mengajak kembali kebenaran. Kadang pelakunya itu sendiri bukan orang-orang kafir, yang melakukan itu pun juga orang yang beridentitas muslim. Tapi mengapa melihat suatu kebenaran tanpa asing, melihat suatu kebatilan malah, ya, dianggapnya suatu kebenaran, hak, tak boleh melanggar hak asasi manusia dan sebagainya dan sebagainya. Itulah. Maka hadis Nabi yang 15 abad yang lalu disabdakan oleh beliau, kalau kita cermati, makin yakin kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua,
diterangkan oleh beliau termasuk orang yang asing tadi, bukan orang yang itu di samping orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah orang berbuat kerusakan, itu orang yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul, sunnah Rasulullah SAW. Dikala orang-orang sudah mulai memadamkannya, cara beragama itu sudah tidak perhatikan lagi sunnah Rasulullah, tapi hawa nafsunya, mengikuti kebiasaan pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang mafhumnya, kalau kamu dalam beragama itu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maksudnya umumnya, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya mereka itu di dalam cara beragama hanya berdasarkan kira-kira. Iyattabi'una illa dhanna, hanya mengikuti prasangka. Kira-kira begini benar, kira-kira begini pahalanya besar, kira-kira begini baik, hanya berdasarkan kira-kira. Dan hanya mengikuti perbuatan dosa saja. Tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti kebiasaan yang diwarisi dari nenek-nenek moyangnya. Maka diajak kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia lebih teguh memegang kebiasaan yang sudah diwarisi dari nenek-nenek moyangnya dulu. Walau Allah mengatakan, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui kebenaran dan tidak mendapat petunjuk, itu sudah tidak dihiraukan. Berarti firman Allah itu. Lebih suka mengikuti umumnya yang berlaku di tengah masyarakat daripada mengikuti tuntunan agama yang benar. Maka siapa yang mengajak kepada tuntunan agama yang benar menyalahi kebiasaan di masyarakatnya, ditolak dengan alasan, ya, jangan merusak kebiasaan yang sudah berlaku di negeri, di kampung ini, di daerah ini. Sudah di sini sudah umum begini begitu, mengajarkan agama yang nyalai umumnya, itu dianggap yang salah, padahal itu suatu kebenaran. Nah, maka itulah saat-saat yang begini ini, orang yang berpegang teguh sunnah Rasulullah, bertahan dalam agamanya di atas sunnahnya, seperti penggenggam bara api. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah, walaupun seperti menggenggam bara api, itu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Dan orang yang bertahan dalam agamanya, tidak peduli apakah itu cacian atau itu pujian, tapi karena sudah ditanamkan oleh Allah dalam beragama, dalam beraktivitas menjalankan agama ini hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua itu hanya lillahi rabbil alamin. Kalau sudah semua didasari hanya mengharap ridhonya Allah, tidak didengar apa kata manusia. Memuji tidak didengar, mencela tidak didengar. Yang penting bagaimana Allah bisa meridhoi apa yang kita lakukan. Belum tentu pujian manusia itu suatu tanda dicintai Allah. Sebaliknya juga belum tentu celaan, caci makian dari manusia karena tidak senang dengan itu dilaksanakan kebenaran tadi, belum tentu itu juga suatu tanda, ya, tidak dicintai oleh Allah. Maka kalau semua sudah diniatinya lillahi rabbil alamin, ya, tidak surut karena dicela, tidak tambah maju kan disanjung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia, bertahan dalam agama, artinya dalam kebenaran, bertahan dalam kebenaran dan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan beliau oleh Rasulullah SAW, itu warisan yang telah ditinggalkan beliau, dijamin siapa berpegang keduanya itu tidak akan sesat, yaitu kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua termasuk hamba Allah yang berbahagia walaupun mungkin dikatakan asing. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, dan demikian pemirsa dan pendengar, Anda
Sudah kita dengarkan bersama paparan awal dari Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukina. Dan saatnya pendengar kita akan beri kesempatan Anda yang sudah mengirimkan SMS via 081393800903 kali. Kita akan bacakan yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang pertama dari Isyarah di Jetak Sari, Mangunrejo. Pak Ustadz mau tanya, maksudnya MTA menuju tatanan adi itu yang bagaimana? Terima kasih. Iya, itu orang Jawa atau bukan itu yang tanya. Jadi tatanan adi itu maksudnya tatanan yang indah, yang baik, ya, tatanan yang baik, aturan yang baik. Nah, sebaik-baik aturan adalah aturan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, maka maksudnya tatanan adi itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena yang diwariskan dari Rasulullah, Quran dan Sunnah tadi, kalau hidup mengikuti tatanan itu dijamin tidak akan sesat, kan itu. Bagaimana hadis yang selalu dibaca oleh Ustaz Mas Duki di radio MTA itu selalu kan, dia Rasulullah mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah sunnatan nabiyhi. Itu tatanan yang mewarisi Rasulullah itu karena berpegang teguh apa yang diwariskan oleh Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah Nabi dijamin tidak akan sesat. Itu maksudnya ke sana. Jadi yang tatanan adi itu kembali. Nah, jadi ikut tatanan yang baik, sebaik-baik tatanan ya tatanan Allah dan Rasulnya itu. Itu maksudnya ke sana. Ya. Berikutnya dari saudaraku Dani yang ada di Kartosuro. Mau tanya Ustadz, surat Al-A'raf ayat ke-40 yang bunyinya Abawa bus sama wati, yang artinya ora bakal diwenangi lawanging langit. Maksudnya bagaimana Ustaz? Surat Al-A'raf nomor 107 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kadzalika nadzil mujrimin. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, itu dia dimaksud tidak bukakan, diwenangi tadi ya, tidak diwenangi. Iya, pintu-pintu langit itu maksudnya tidak diberi hak, tidak diizinkan masuk surga. Ya, pintu-pintu langit maksudnya tidak diizinkan oleh Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan masuk surga. Ya, dikatakan oleh Allah tadi, sehingga ada unta masuk lubang jarum. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Ya. Maksudnya tangeh lamun gitu loh. Unta masuk lubang jarum itu kapan unta sebesar itu bisa masuk lubang jarum? Ya, tangeh lamun kalau dalam bahasa Jawanya, maksudnya tidak mungkin orang mendustakan ayat-ayat Allah akan bisa masuk surga, gitu loh, maksudnya begitu ayat itu. Ya, demikian Ustaz. Ya. Kita lanjutkan kemudian berikutnya dari Muhammad Abdul Kuncoro dari Gemolong mau tanya Ustadz, apabila orang Islam percaya sama dukun 40 hari amalnya gugur, berarti orang seperti itu sholat dan tidak sama saja Ustadz? Jadi ya, orang yang suka sama dukun, walaupun dia orang sholat ya, percayai omongannya dukun, bukan kok sholat atau tidak sama saja. Kalau tidak sholat kan kafir. Gitu? Walaupun dia orang sholat, kalau orang sholat kata Nabi kan Islam. Yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Dia sholat, dia orang Islam, tapi sering datang kepada dukun atau membenarkan omongannya dukun, percaya dengan omongannya dukun. Itu sampai Nabi mengatakan gambarnya itu 40 malam sholatnya gugur. Itu maksudnya orang yang datang mempercayai omongannya dukun, membenarkan omongan dukun
itu gambaran dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Meninggalkan sholat 1 kali aja dosanya besar, apalagi ini sholat 40 malam, gugur. Jadi tidak sia-sialah amal perbuatan sholatnya itu. Itu maksudnya orang yang datang kepada atau membenarkan namanya dukun, walaupun dia orang Islam masih sholat. Banyak juga orang yang datang kepada dukun orang sholat. Nah, dari dukun nanti diberi jimat apa, suruh membaca apa, malah membaca ayat-ayat Quran malah kok ya. Tapi itu menunjukkan dosanya besar, perbuatan syirik ya. Di samping dosanya besar itu karena perbuatan itu syirik, dikatakan oleh Allah menggugurkan amal-amalnya yang lain. Ditambah lagi dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Karena Allah paling murka, paling tidak suka kalau disekutukan dengan yang lain. Nah, itulah maka orang yang Islam seharusnya tidak mempercayai kepada dukun. Kalau sampai percaya, gugur sholatmu 40 malam. Jadi menggambarkan itu dosanya besar. Di samping dosa besar, itu termasuk perbuatan syirik. Atau memang perbuatan syirik adalah dosa besar. Bisa merusak amal yang lain, habitat amaluhum. Nabi juga mengatakan 3 hal yang merusak amal kebaikan manusia. Salah satu diantaranya asyirku billah. Salasun la yang faumahuna amalun asyirku billah. 3 perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang, yaitu nomor 1 mensekutukan Allah, termasuk mempercayai kepada pembicaraan dukun tadi. Nah itu kan, jadi itu dosanya besar. Jadi bukan sholat atau tidak sholat, dia tetap statusnya kalau dia sholat orang Islam, tapi dia melakukan suatu perbuatan yang besar dosanya, maka mestinya kalau orang Islam hindari itu semua. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudara Joko yang ada di Cawas. Ustadz, sebaik-baik masjid bagi wanita adalah di rumah. Adakah alasan khusus, dan kalau wanita sholat jamaah di masjid, apakah pahalanya sama dengan laki-laki berjamaah di masjid, Ustaz? Jadi saya bacakan saja satu hadisnya. An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Jadi di situ Rasulullah menerangkan ya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Untuk pergi ke masjid wanita jangan dilarang pergi ke masjid. Artinya suatu kebolehan. Sedangkan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi di rumah itu lebih baik. Tapi kalau ingin pergi ke masjid jangan dilarang. Di hadis lain diterangkan dilarang wanita pergi ke masjid itu kalau memakai wangi-wangian, pakai parfum, ke masjid itu dilarang. Kalau tidak pakai parfum, dia mau masuk, dia mau pergi ke masjid jangan dilarang. Tapi sebetulnya di rumah itu lebih baik daripada mereka ke masjid. Nah, perkara pahala itu urusan Allah, kita tidak tahu itu ya. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Yanto di Boyolali. Ustadz, bagaimana caranya menjadi orang yang sabar biar tidak terpancing emosi, jengkel, marah terhadap perkataan teman, Ustadz? Ya, tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kalau sudah mencapai tingkatan takwa, marah itu tidak mudah, tidak cepat marahnya. Karena Allah SWT menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, ya, bisa menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan biasanya marah itu karena mungkin dikecewakan atau merasa diperbuat salah, disalahi oleh orang lain. Nah, kalau dia tidak memaafkan tentu marahnya hilang. Maka jadi orang yang bertakwa itu pemaaf dan mengendalikan kemarahan, marahnya. Rasulullah mengatakan kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, oleh Rasulullah suruh duduk.
duduk masih marah, suruh berbaring. Itu artinya dalam mengendalikan marah tadi. Nah, bagaimana untuk itu? Itu harus dirinya sendiri yang melatih, yang membiasakan. Ingat firman Allah tadi bahwa marah itu bukan sifatnya orang yang bertakwa. Ya, orang marah dikendalikan marahnya. Nabi juga mengatakan, ya katakan orang yang kuat itu bukan orang yang kalau berkelahi atau bergulat atau berkelahi menang, tapi orang yang kuat itu orang yang pandai menahan dirinya ketika marah. Nah, itu. Jadi marah itu sangat dibenci oleh Islam lah. Tidak orang yang suka pemarah tadi. Maka orang yang bertakwa ciri-cirinya bisa mengendalikan kemarahan. Nah, untuk itu maka bagaimana mengatasinya? Tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Nanti akan otomatis sifat-sifat marah yang tidak perlu ya, jadi pemarah itu akan hilang. Karena pemarah itu tidak kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu marah. Nah, itu yang bisa membiasakan, melatih dirinya sendiri, dilatih tahan dirinya ketika marah, dikendalikan, dan banyak ingat kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, itu insya Allah akan hilang. Orang lain nggak bisa kecuali dirinya sendiri yang memerangi itu memerangi hawa nafsunya itu. Ya, itu. Berikutnya dari Pak Sutrisno yang ada di Boyolali. Ustadz, saya seorang suami yang tidak jelas penglihatannya sehingga tidak mampu mencari nafkah, sehingga istri saya yang bekerja. Dosakah saya, Ustadz? Kalau itu kondisinya semacam itu, siapa mau? Kalau ditari itu kan dia tidak mau, tidak melihat ya. Kalau istrinya dia menyadari kondisi suaminya seperti itu, dia bisa memberi nafkah dengan pertolongan Allah, dengan banyak syukur, itu sangat baik. Jadi istri tadi bisa menerima kenyataan apa adanya dan bersyukur suami saya tidak bisa memberikan nafkah sebagaimana layaknya seorang suami karena diberikan ya, cacat penglihatan tadi. Tapi Allah memberikan rezeki untuk keluarganya lewat istri, itu sangat bagus. Kalau wanita istrinya tadi tetap syukur kepada Allah, ridho dengan apa yang diterimanya, tetap berbuat baik pada suaminya, nah mudah-mudahan menjadi amal baik. Walaupun bukan suatu kewajiban bagi dirinya, tapi karena mengetahui yang berkewajiban mencari nafkah suaminya, kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya Allah memberi rezeki lewat istrinya, ya, dan istrinya pun ridho, senang. Dengan begitu, insya Allah itu satu kebaikan bagi istrinya tadi. Jadi suaminya tidak berdosa karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Ya mestinya umumnya orang yang tidak penglihatannya tidak jelas atau tidak melihat tunanetra, itu biasanya Allah beri kelebihan-kelebihan yang lain. Kalau memang saudara masih dalam keadaan sehat fisik, ya belajarlah. Kan banyak kan yang belajar tunanetra itu, kemudian belajar apa itu biasanya pijat, belajar. Ada khusus, ada pelatihan untuk itu khusus. Nanti akhirnya setelah itu ya dalam mencari nafkah dengan pijat tadi, ya memijat orang khusus, pijat urat saraf dan sebagainya. Ada tempat di Solo ini ada tempat untuk melatih orang-orang yang tunanetra itu untuk bisa bekerja. Nah, itu kalau diterima dengan senang hati, itu digeluti dengan sungguh-sungguh, itu pun akhirnya bisa mendatangkan rezeki lewat itu. Jadi lewat pekerjaan tukang pijat tadi dapat rezeki juga, dan Allah memberikan kecukupan juga lewat itu. Di saudara ini ya, tunanetra, istrinya tidak kan masih baik. Ada lagi yang sering datang di akad pagi ya, malah suami istri tunanetra semua, tapi ya sudah sama ridho, punya anak sering datang di akad pagi, anaknya tidak tunanetra. Nah, kesemuanya saya tanya mempunyai keahlian pijat tadi, sehingga Allah memberikan rezeki datang lewat kepandaian keahlian pijatnya itu. Jadi Allah akan memberikan, sudah rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Binatang yang melata pun disiapkan kok.
rezekinya dapat itu melata atau bergerak. Asal kita bergerak, ya sesuai dengan kondisi yang ada, ya karena tidak bisa bekerja yang lain, ya mijet tadi lah, tukang pijat. Ada tempat khususnya, kalau sudah bisa buka pijat, ya insya Allah dari situ mendatangkan rezeki. Ya Allah memberikan rezeki lewat jalan itu. Itu jadi saudara sebelum bisa ke sana ya, insya Allah tidak dosa, tapi usahalah untuk belajar ya mijet tadi supaya nanti mendatangkan sarana untuk memperoleh rezeki. Ya, saya cukup itu jawaban saya. Kemudian dilanjutkan dari saudara Dwi di Klaten. Bagaimanakah taubat yang benar-benar diampuni Allah? Karena saya sudah melakukan dosa besar. Saya merasa putus asa Allah tidak akan mengampuni dosa saya, Ustaz. Cara bertaubat itu ya, pertama menyesali apa yang dilakukan tadi. Menyesali atas perbuatannya, dosa. Kemudian diiringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian diiringi perbuatan jelek dosanya tadi dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu. Yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Jadi penyesalan, istighfar, iringi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, berjanji tidak akan mengulangi dosa tadi selama hidupnya. Maka Allah sudah menerangkan juga seperti dalam surat Az-Zumar, coba tolong masuk 53 itu sampai seterusnya. Surat Az-Zumar nomor surat 39 dari ayat 53 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Nah, ini katakanlah, artinya diperhatikan betul-betul ya. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab padamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Ya, itu kan. Allah menuntun. Jadi diseru orang-orang yang telah terlanjur banyak berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jadi katakan Muhammad, orang-orang yang telah terlanjur melampaui batas, banyak berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa, orang kok sisan-sisan bacutku kan dosa, jangan. Allah masih menggembirakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosamu semuanya. Dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi untuk mendapat ampunan dari Allah itu ada syaratnya, yaitu wa anibu ila rabbikum. Kembalilah, bertobat kamu kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Jawanya pasrah bongkoan lah. Kapok, tobat mencit, betul lah. Berserah diri pada Allah, min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun. Jadi sebelum datang adab secara tiba-tiba, kemudian kamu tidak tertolong lagi, maka sebelum adab Allah didatangkan, segera bertobat, berserah diri pada Allah. Dengan cara wattabi'u
ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti dengan sebaik-baiknya apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Yang diturunkan oleh Allah kepadamu Al-Quran. Jadi kalau betul-betul ikuti apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran sebaik-baiknya. Ikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan serius sebaik-baiknya. Jangan sembrono, jangan semaunya, tapi diikuti betul-betul ahsana ma unzila ilaikum, dengan sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu mir rabbikum, dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran tadi. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan, tiba-tiba. Jadi sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba, wa antum la tashurun, kamu tidak menyadari. Kapan? Ya, manusia dalam keadaan sehat walafiat kadang-kadang tidak menyadari kalau ya, kematian sewaktu-waktu datang. Maka sebelum mati, kalau sudah menyadari perbuatan saya ini dosa, perbuatan saya itu melanggar larangan Allah, jangan putus asa, segera berserah diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, tidak sembrono, sungguh-sungguh mengikuti petunjuk Allah, bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya ya, sebelum kedatangan mati. Ya, maka semua dosa-dosa kalau itu dilakukan dengan betul, bertobatnya tadi, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Atau juga dibaca di dalam surat Al-Furqan 68 71. Surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 68 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa fil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Ya, inilah di orang yang tidak berbuat syirik lah. Alladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi tidak berbuat syirik. Ya, berbuat syirik, hanya menyembah, memohon kepada Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain. Wala yaqtulunan nafsa, tidak membunuh ya, jiwa, tidak membunuh orang sih kata itu. Yang diharamkan oleh Allah, allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali pembunuh dengan cara yang benar, memangnya dalam peperangan misalnya. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa melakukan seperti itu, berbuat syirik, kemudian membunuh orang, berbuat zina, dia akan mendapat pembalasannya yang jelek gitu. Ya, dia akan mendapat pembalasannya. Terus yudha'af lahu, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, ya, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan azabnya. Seorang berbuat syirik, ya, berbuat membunuh orang ya, yang tidak dibenarkan oleh agama tadi, berbuat zina, dia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat nanti. Ya, wa yakhlud lahu muhana, dia akan dalam keadaan hina di neraka, di azab jahanam nanti dalam keadaan hina. Nah, itu semua orang karena melakukan perbuatan dosa tadi. Terus selanjutnya itu illa man taba, terus kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi setelah melakukan suatu perbuatan dosa tadi, ya, dia akan mendapat azab berlipat ganda. Kecuali ila man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat dan beriman, wa amila sholihan, dan wa amila amalan sholihan, dan berbuat amal soleh. Beriman, bertobat, beriman, beramal soleh. Wa ulaika yubaddilullah
sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan mengganti perbuatan dosa-dosanya tadi, jeleknya, banyaknya dosa tadi diganti oleh Allah dengan kebaikan. Karena diganti dengan iman dan amal soleh tadi. Wa kana Allah ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu di situ wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi bertobat betul-betul. Cara bertobat antara itu dalam surat Zumar tadi. Berserah diri pada Allah, ya, mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya, ya, tidak putus asa mengharap rahmat Allah, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, nah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Ini namanya taubatan nasuha. Itu cara. Jadi jangan putus asa. Walaupun terlanjur buat dosa besar, jangan terus malah sisan-sisan. Tapi ini ayat ini diperhatikan dalam surat Al-Furqan 68-71, surat Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 61 ya, dan 55. Jadi diperhatikan betul itu. Nah, itu dilaksanakan, insya Allah dosa-dosa yang besar tadi dikatakan oleh Allah, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti kejelekan-kejelekannya tadi diganti dengan kebaikan. Jadi dengan cara beriman dan beramal soleh. Nah, jangan putus asa, selama masih diberi kekuatan hidup oleh Allah, mumpung masih sehat, segera bertobat. Dan jangan mengulang lagi gitu. Kalau bertobat mengulang lagi, tobat mengulang lagi, tidak diterima oleh Allah tobatnya. Itu namanya main-main. Ya, itu saya rasa jawaban saya. Pertanyaan berikutnya dari Anam di Semarang. Takdir mubram adalah suatu ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi menimpa makhluk. Ditetapkan sejak zaman azali, sehingga makhluk tidak dapat berusaha dan berdoa untuk mengubahnya. Misalnya tentang umur manusia dan kematian. Yang saya tanyakan, apakah yang dimaksud zaman azali, Ustaz? Zaman azali itu zaman apa nih, Bang Jawa kan tak apa. Zaman sebelum manusia dilahirkan. Zaman sadurunge ada manusia ini ya. Masih ketika masih di alam yang kita manusia belum lahir, belum diciptakan. Ya, zaman baula gitu. Sebelum manusia diciptakan, itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Ya, dalam hadis sampai diterangkan, akhirnya kemudian apa itu, kaya miskinnya sampai iman kafirnya, neraka surganya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ditentukan oleh Allah, itu takdir. Tapi jangan memahami hadis semacam itu dipahami terlek begitu. Nah, kalau memang ditentukan neraka surganya, iman kafirnya, ya, apalagi kamu katakan tadi tidak bisa berubah, ya berarti manusia masuk neraka karena ditakdirkan Allah. Sebetulnya saya ingin masuk surga, orang tidak bisa berubah, apa bisa nguai takdir. Nah, kalau memahami takdir semacam itu ya tidak pas. Kalau begitu berarti Allah tidak adil. Ya, satu dibuat oleh Allah sampai ditentukan iman kafirnya. Yang iman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Lah salah saya apa masuk neraka, wong? Saya maunya masuk surga. Lah kamu kafir lah, kafir ditakdirkan oleh Allah, kan begitu nah. Takdir di situ artinya melalui sunatullah yang berlaku. Sunatullah yang berlaku. Kalau orang melalui sebab-sebab kekafiran, jalan yang ditempuh itu jalan menuju kekafiran, maka jadilah dia kafir. Kalau yang ditempuh itu jalan-jalan mendapat atau untuk menuju hidayah Allah, ya jadilah dia orang yang beriman. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan itu kan. Ya Allah itu mengilhamkan, berikan suatu apa itu kemauan, keinginan manusia. Ya. Kadang-kadang menjadi manusia itu ingin menempuh jalan kekafiran, kadang-kadang menempuh jalan ketakwaan. Manusia diciptakan oleh Allah diberi kebebasan. Ya, bisa menempuh jalan yang baik, bisa menempuh jalan yang buruk, itu bukan kehendak Allah. Tapi ketentuan Allah, siapa menempuh jalan yang buruk, ya itu masuk neraka. Siapa menempuh jalan yang baik, itu nanti akan masuk surga.
Siapa melalui jalan-jalan yang menyebabkan dia kaya, ya jadi orang kaya. Melalui jalan-jalan yang menyebabkan dia miskin, ya dia miskin. Ya itu dah. Jadi maksudnya ketentuan di situ melalui sunatullah yang berlaku. Jadi tidak seperti robot. Manusia seperti robot, orang diberi akal. Diberi akal dan manusia diberi oleh Allah untuk memilih. Ya. Allah sudah katakan, ya, al-haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi orang itu menjadi iman atau kafir pilihan orang itu sendiri. Katakan Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Barang siapa mau beriman terhadap kebenaran itu silahkan beriman. Barang siapa yang mau kafir, mengkufuri kebenaran itu silahkan mengkufuri. Diberi kebebasan oleh Allah. Di ayat lain Allah katakan, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman kepada Al-Quran ini atau kamu tidak beriman. Tidak beriman hanya kafir terhadap Al-Quran. Itu diberi kebebasan oleh Allah. Hanya Allah membuat ketentuan, kalau kamu beriman kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, nah itulah kamu nanti akan diberi balasan yang membahagiakan di surga. Tapi kalau kamu mengkafiri, mengkufuri, ya, menolak kebenaran Al-Quran, ya diberi balasan yang setimpal dengan kekafiranmu nanti di neraka. Ya, jadi menjadi kafir, menjadi iman itu bukan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki semua manusia itu menjadi orang yang beriman, menghendaki manusia itu selamat, maka diturunkan Al-Quran untuk menuntun manusia supaya manusia itu selamat. Adapun manusia walaupun sudah ditunjukkan jalan keselamatan, tidak dipaksa oleh Allah, tapi diberi kebebasan. Kamu milih jalan selamat atau jalan sesat, silahkan. Itu kan, tidak dipaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, masuk Islam tidak dipaksa. Karena sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, sudah jelas. Manusia diberi kebebasan memilih. Nah, itu lah. Jadi jangan sampai salah memahami takdir, seolah-olah saya jadi kafir, takdir Allah, saya jadi iman, takdir Allah, saya jadi kaya, takdir Allah, miskin, dari takdir Allah. Cara pemahamannya takdir yang kurang pas ya. Memang semua tidak lepas dari takdir Allah. Tapi takdir Allah tadi melalui sunatullahnya, ketetapan Allah yang berlaku. Bukan takdir seperti manusia seperti robot ya. Allah aja di ayat lain mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Nah, itu dah. Jadi yang merubah kan keadaannya sendiri, bukan ketentuan dari Allah. Ya, kamu dalam keadaan gampangnya aja, misalnya kamu lapar, kamu tidak akan kenyang kalau kamu tidak mau merubah kondisimu sendiri dari lapar menjadi kenyang. Ya, maka kalau kamu lapar, ingin kenyang, makan. Nah, itu dah. Makan itu. Nah, cara untuk merubah tadi, kamu di jalan yang sesat, kalau kamu ingin selamat, rubah. Pindah dari jalan sesat ke jalan selamat tadi. Jadi dengan cara mengikuti sebaik-baiknya apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran tadi. Nah, itulah dari pemahaman takdir supaya benar, seolah-olah jangan sampai Allah seolah-olah dolim. Saya tidak mau masuk neraka tapi ditakdirkan masuk neraka, itu kan. Jadi neraka surga itu pilihannya sendiri. Ya, gitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Demikian sebagai penanya terakhir untuk sesi SMS dari saudara Anam yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Linda di Blora. Ibu Linda di Blora. Monggo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bisa membaca doa sesudah, misalnya sebelum makan, sesudah makan, sebelum masuk kamar mandi, sesudah masuk kamar mandi, apakah itu harus diawali dengan ta'awudz dan basmalah? Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keharusan tidak ada, Ibu ya. Kalau yang dituntunkan baca ta'awudz itu kalau mau membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah.
kalau mau membaca Al-Quran supaya bertawud, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kalau misalnya mau makan atau masuk kamar kecil atau masuk masjid, itu ada doanya, tidak harus atau tidak dituntunkan membaca ta'awud, tidak. Misalnya masuk kamar kecil, ya itu ada tuntunannya, ada doanya kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu kalau makan memang ada tuntunan baca bismillah itu. Bismillah makan. Itu ya, jadi tidak ada keharusan membaca ta'awud bismillah. Kalau membaca ta'awud itu kalau membaca Al-Quran, tidak ada tuntunannya. Ya. Demikian Ibu Linda di Blora. Kembali di belakangnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan yang ditelepon. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Nofidin di Sanggau. Sanggau. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya apakah berdoa itu ada tuntunannya untuk mengangkat tangan? Dan kalau kita sholat, ada anak kecil lari-lari di depan kita itu, tapi kita tidak berani mencegahnya. Apakah sholat kita tidak sempurna, Ustaz? Ya. Sekian Ustaz. Oh ya. Waalaikumsalam. Jadi berdoa mengangkat tangan itu benar, tidak salah, boleh berdoa dengan mengangkat tangan, itu dituntunkan. Nabi juga berdoa dengan mengangkat tangan, apalagi kalau doa apa itu minta hujan itu namanya apa? Istisqa. Nah, kalau doa istisqa malah angkat tangannya tinggi itu. Angkat tangannya tinggi. Kemudian kalau Anda sedang sholat, ada anak lewat, kenapa nggak berani mencegah? Anak kecil aja kok nggak berani, apalagi anak besar. Nah, anak kecil harusnya berani. Pokoknya kalau ada orang lewat, apa anak kecil, apa anak besar, di tempat kamu sholat, di depan sholat, ya, itu boleh dicegah. Ya, memang tidak boleh, tidak sekedar boleh, dituntunkan untuk dicegah. Malah kalau hadis Nabi, kalau dicegah nekat, boleh dipukul kok ya. Nah, kalau anak kecil saya nggak perlu dipukul, dicegah, ditarik gitu, diagangkan, saya rasa dah ngerti anak kecil itu. Yang kadang-kadang mengherankan tuh, ya anak besar-besar juga lewat di depannya orang sholat itu sepertinya ya tidak ada apa-apa itu lah. Kalau sholat misalnya itu ya ada dikir-dikir, ya kebetulan tadi masih ada orang sholat karena mungkin makmum masbuk atau sholat sunnah di situ, yang sudah selesai langsung lewat di depan orang sholat, kita saja tenang-tenang aja. Itu menunjukkan tidak pahamnya tentang tuntunan agama. Nah, kita yang paham, ya lewat di sini dilarang, ya ada larangannya, dicegah dengan tangan begitu, dicegah. Nekat boleh dipukul kalau anak itu sudah gede kok nekat. Ya. Saya rasa kalau dicegah dia pun tidak akan nekat. Nah, lewatnya tadi karena tidak tahu kalau itu suatu larangan gitu. Maka pentingnya ngaji itu gitu. Yang tidak tahu jadi tahu. Jadi lewat di depannya orang sholat itu jangan seperti lewat di depannya orang bakul aja di pasar ya. Nah gitu kan. Maka sholat itu dituntunkan pakai sutroh, batas. Depan itu zaman dahulu ya batas, di depannya apa dikasih tongkat atau dikasih benda, pokoknya jangan sampai lewat di ini. Nah kalau sekarang biasanya sutrohnya sajadah itu, sampai sholat atau ngita-ngita sajadah yang dipakai untuk sholat, berarti dia masuk ke dalam wilayah yang dilarang. Kalau dia lewatnya sudah di luar sajadah, nah namanya tidak salah. Tapi sajadah yang dipakai sholat atau ngita-ngita berarti dia masuk wilayah larangan, itu dicegah. Kenapa mencegah tidak berani padahal anak kecil aja? Nah, kalau tidak dicegah tidak tahu, maka perlu dicegah. Biasakan kita berani mengamalkan suatu kebenaran. Gitu. Ya gitu ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Anak kecil tadi, sudah. Demikian Pak Abidin di Sanggau di belakangnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ini dari Dedi Priaji Ustaz, binaan dari Belilas Indragiri Hulu Ustaz. Mana? Dari binaan Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Inhu. Silakan. Nah, Inhu Pak yang baru diresmikan kemarin Pak. Mari. Mau tanya Ustaz. Ya. Saya pernah membaca suatu hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mencabut uban Ustaz. Tidak boleh? Tidak boleh mencabut uban. Oh ya. Bagaimana posisi hadis itu Ustaz? Sahih apa tidak Ustaz? Oke, begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bapak sudah membaca hadis itu diterangkan sahih apa tidak hadisnya itu. Ya memang ada, tidak boleh mencabut uban memang tidak boleh, ada hadisnya. Tapi kalau tumbuh uban gatal ya, tumbuh gatal dan dicabut, kalau mau sudah saatnya ubanan dicabut ya tukul ya ubanan lagi. Ya, dan nanti kalau sudah ubanan semua apa dicabuti semua. Nah, jadi memang dengan hadis itu mencabut uban itu memang tidak dibenarkan, ada satu hadis itu. Itu ya, memang uban nggak perlu dicabut. Karena apalagi siji cabut, itu ada. Padahal uban itu makin lama makin banyak. Lah kok nek uban kabeh terus cabut kabeh biasa. Nah, biarkan saja, lebih baik nggak usah dicabut lah. Memang ada hadis yang menerangkan begitu. Ya, demikian Ustaz. Berikutnya kita beri kesempatan kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bapak siapa di mana silakan? Dengan Bapak Eko di Wonogiri. Ji, monggo Pak Eko. Ini mau nanya itu tentang kuburan yang di Kijing. Nah itu kalau di Kijing itu apa ditandai apa gitu, apa cuman diratakan dengan tanah gitu aja. Terus kalau zarah yang benar itu bagaimana tentunya gitu. Terus ada dua lagi ini tentang azatan apabila kita diundang tapi di situ mengandung kemusikan, itu apa kita harus hadir apa tidak? Misalnya kemusikan apa misalnya? Ya, hajatan apa? Sajen, ada kembar mayang juga gitu. Gitu. Jadi hajatan manten itu ya? Hajatan manten itu? Ya, semacam itu. Terus hajatan hitan juga itu biasanya. Hitan. Ya. Baik. Terus ada satu lagi Pak Ustadz ini tentang sembelihan. Orang kafir itu biasanya sudah membacakan basmalah tapi masih menyebut nama yang lainnya gitu. Apa misalnya? Nama orang mati apa danyangan gitu. Nah, itu danyangan. hukumnya gimana kalau kita makan gitu. Ya. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengkicing ya, sama orang mati kuburannya dibangun tembok itu ada larangannya, itu dilarang, haram hukumnya. Nah, kalau tidak dikicing bagaimana? Diratakan dengan tanah, ratakan tanah itu tidak masalah. Ya, nanti suatu saat kalau sudah berapa puluh tahun ya mungkin sudah tulang belulangnya sudah hancur, bisa dipakai untuk tempat lain, orang lain ganti itu bisa. Kalau begitu modelnya nanti tidak akan pernah terjadi kuburan penuh, ditutup penuh itu enggak. Tapi kalau dikicing-kicing semua ya nanti yang masih hidup ini tidak punya tempat nanti. Ya memang dalam Islam dilarang mengkicing, itu dilarang. Nah, kalau pengaruhnya bagi yang mati nggak apa-apa. Yang dilarang mengicing, yang ngicing itu kan yang hidup. Nah, kalau itu larangan kok dilakukan. Yang dosa yang mengicing tadi. Kalau nambahi dosanya yang mati tidak, yang mati tidak tahu kok itu dikicing apa tidak dikicing. Ya, maka sebelum mati ya, dia keluarganya diajari, dijak ngaji biar tahu tuntunan orang mati itu tidak perlu dikicing. Maka nanti kalau ya
nanti apa anaknya atau cucunya atau keluarganya tidak akan membuatkan kijing di atas kuburannya. Ya, karena orang Jawa itu menganggap ngijing keluarga yang mati itu dianggap suatu penghormatan, dianggap suatu menghormati yang orang tuanya yang mati di kijing ini seolah-olah mengunggulkan derajatnya, ngajeni gitu lah. Padahal dalam Islam malah dilarang itu. Nah, maka terus gimana ya diratakan tadi. Itu mengenai kijing. Hajatan sekarang. Hajatan kalau di situ ada kembar mayang, ada kemusyrikan, tapi saudara diundang untuk waliman hajatan manten, boleh aja kamu datang. Ada kembar mayang toh kamu bukan yang membuat. Di situ ada kendurian toh kamu datang di situ itu diundang untuk walimahan hajatan di walimahan tadi itu untuk makan. Datang aja perkara yang di itu ada kemusyrikan, ada bikin kembar mayang, ada bikin silakan saja mereka. Kamu datang di situ kan tidak untuk ngewangi bikin kembar mayang, tapi datang untuk makan. Nah, itu hajatan. Nah, kalau hajatan walimahan khitan, nah itu tidak dituntunkan sama Nabi, tidak ada begitu. Makanya sahabat yang setelah Nabi wafat itu ada yang dapat undangan pada makan, ya, walimahan hitanan, tidak mau datang karena itu tidak pernah terjadi zaman Nabi, zaman sahabat pun tidak melakukan seperti itu. Nah, kalau kita itu ada kok, ya, hitanan perempuan tadi namanya tetesan gitu ya. Itu ya kadang-kadang tetesan yang hajat, rame-rame punya kerja lah gitu. Kita diundang tetesan atau hitanan orang punya kerja itu udah datang tidak dosa, tidak usah datang, wong itu tidak ada aturan dalam Islam. Ya, wong hitan itu kalau hadis Nabi salah satu dari 5 kebersihan, termasuk salah satunya motong kuku, itu sama motong kuku sama hitanan itu sama aja, dari 5 kebersihan termasuk hitan. Nah, hitan ya sudah, kalau zaman modern sekarang datang aja ke balai pengobatan atau mengundang menteri kesehatan atau menteri mengundang dokter, hitan sudah selesai. Tidak usah pakai walimahan, undang-undang orang makan banyak, untuk itu ya tidak dituntunkan. Perkara tadi ada kembar mayang dan sebagainya, kalau itu ada acara walimahan manten itu memang ya dianjurkan untuk datang. Walimahan itu ada kembar mayang, ada enggak, asal kita tidak meyakini dan kita tidak membantu membuat kembar mayang, tidak meyakini adanya itu, sudah datang karena ada undangan makan tadi ya boleh aja. Apalagi ya? Tadi tentang sembelihan atas nama ya, sembelihan orang kafir itu haram. Ya, menyembelih atas nama, kalau zaman dulu atas nama Lata, nama Uzza, nama disebut nama berhalanya. Dan ini di samping nyebut nama Allah, nyebut nama berhala, nyebut nama lain, itu tidak halal itu. Allah tidak mau disekutukan itu. Ya, maka itu sembelihan yang semacam itu tidak halal dimakan. Ya, nyembelih pitik yang aku nyebut, ya, yang bau reksa disokene, danyange disokene, nah, itu haram itu. Jadi bangke jadinya. Nah gitu ya. Kemudian tadi tentang ziarah yang benar itu bagaimana? Ya, ziarah yang benar ya masuk kubur lah. Datang kubur, daerah makbaroh tempat penguburan itu ucap salam pertama ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahikun. Ya, selamat. Keselamatan buat yang ahli kubur, yang laki atau perempuan mukmin ya, atau muslim laki perempuan, mengingatkan dirinya juga, insya Allah kami akan menyusul kamu kan itu kan. Sudah gitu. Nah, kalau mau mendoakan yang ada di kubur, apakah itu ayahnya atau itu ibunya atau siapa aja, boleh didoakan di situ, dimohonkan ampun. Didoakan orang yang mati itu dimohonkan ampun, bukan minta sesuatu kepada yang sudah mati, atau malah minta didoakan oleh orang yang mati. Ya, itu yang tidak boleh, itu syirik di situ. Datang kepada kuburan wali misalnya ya, nah, sampai di situ mohon ya di kubur itu karena saya mau ngelamar pekerjaan, saya mau
ujian, saya mau nikah, saya mau apa, minta didoakan supaya selamat, supaya diterima lamaran saya, supaya apalah, pokoknya mohon kepada yang sudah mati. Mohon untuk didoakan oleh yang mati, atau mohon sesuatu supaya dikabulkan oleh yang mati, itu tidak boleh, tidak ada tuntunan. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Orang mati itu sudah tidak bisa mendoakan, maka dia yang didoakan. Kalau dia orang muslim, mati, kamu boleh di situ didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Jangan malah minta didoakan, wong mati kita sudah tahu nggak bisa apa-apa kok malah minta untuk mendoakan kita. Lah, yang hidup itulah yang mendoakan yang mati. Nah, gitu. Itu tuntunan dalam Islam itu. Maka dulu Nabi melarang orang ziarah kubur dulu. Sebelum mengerti tentang Islam, karena biasa ziarah kubur ya minta sesuatu. Tidak usah pada zaman Nabi, zaman kita pun begitu. Ya, kita belum mengerti, belum ngaji itu kadang-kala ya orang tua kita, misalnya kita mau punya kerja, itu datang ke kuburan Mbah, minta supaya kita punya kerja besok selamat, tidak ada halangan suatu apapun, minta didoakan mbahnya yang sudah dikubur itu. Ada lagi yang misalnya mau ujian, ini adalah sing cerita ngeloni kuburan Mbah, minta didoakan biar ujiannya lulus. Mau ngelamar pekerjaan biar dimudahkan diterima, minta ke kuburan. Nah, itu syirik yang begitu itu. Nah, boleh itu. Nah, maka zaman Rasulullah dilarang orang ziarah kubur itu. Karena ziarah kubur seperti itu modelnya, minta sesuatu kepada yang dikubur. Tapi setelah orang mengerti Islam, bahwa orang mati tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, jangan dimintai apa-apa, tapi perlu malah dimohonkan ampun oleh kepada Allah atas dosa-dosanya, dianjurkan oleh Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Karena kalau kamu ziarah kubur minta sesuatu itu, ya. Nah sekarang saya anjurkan, ziarahlah kamu ke kubur. Karena ziarah kubur itu manfaatnya mengingatkan bahwa dirimu akan mati. Bagi yang ziarah itu mengingatkan dirinya, saya akan mati seperti yang ada di kubur ini. Orang kalau hidup mengingat mati tentu tidak akan banyak melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran. Tentu akan mengurangi kesombongan. Tentu akan mengingat sangu untuk mati itu apa. Maka dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah mati itu ziarah kubur. Nah, kadang-kala orang menyebar fitnah mengatakan MTA melarang ziarah kubur, keliru. Fitnah yang tersebar kan MTA itu melarang ziarah kubur. Enggak, bukan MTA, Nabi dulu melarang orang ziarah kubur. Karena kalau ziarah kubur minta sesuatu kepada yang dikubur. Lah setelah tahu bahwa Islam tidak membenarkan, bahwa yang dikubur itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya akhirnya dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan untuk ziarah kubur supaya kamu ingat mati. Kalau ingat mati berarti akan mempersiapkan sangunya untuk mati. Kalau mati yang perlu dibawa apa lah itu, maka supaya sering ziarah kubur. Ziarah kubur ini pun tidak ditentukan harus kubur bapaknya, kubur mbahnya, kubur ahli waris, tidak. Ya, kubur mbahnya, bapaknya, ahli waris boleh, tapi kubur siapapun boleh diziarahi karena tujuan ziarah kubur itu untuk mengingatkan bagi yang berziarah tadi pada saatnya kita akan mati. Nah, itu maksudnya begitu. Maka ziarah kubur, kuburannya siapapun silahkan. Nah, boleh itu. Baik. Oke, kita beri kesempatan penelpon berikutnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Silakan. Dengan Pak Bunyani, Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, Singkawang. Mari Bapak, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak dari Singkawang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz di surat Al-Fat, surat 48 ayat 29. Itu tentang tanda-tanda sujud. Apakah orang yang sujud lalu dahinya bertanda itu yang dimaksudkan Pak Ustadz? Atas penjelasan Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibaca.
Surat Al-Fatih nomor 148 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu ada notnya, coba dibaca. Notnya, maksudnya pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka. Jadi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas sujudnya itu kelihatan fi wujuhihim. Ya, artinya apa ya? Air mukanya. Jadi tanda-tanda dia orang sujud tuh dilihat dari roman mukanya itu kelihatan. Bukan hitam-hitam di batuknya, ya tak? Hitam di batuk, wah ini bekas sujud. Nah, kalau tidak membekas berarti tidak pernah sujud. Enggak. Sujud di sini maksudnya tanda-tanda orang ini orang sujud, orang sholat maksudnya, itu tampak kelihatan. Ya, pada air mukanya, tampak ketenangannya, tampak keikhlasannya, tampak tawakalnya. Itu akan tampak. Ya, jadi betul-betul dia itu orang sholat gitu lah. Ya, sehingga akan tercermin dalam wajahnya, ketulusannya, keikhlasannya, perilakunya akan kelihatan. Ya. Jadi bekas sujud itu maksudnya tanda-tanda bekas sujudnya itu menunjukkan ini orang sholat. Di tengah-tengah orang suka bohong, orang suka menipu, kalau orang sholat nggak mau. Ya, walaupun di batuknya ada kapal itu hitam tebal karena banyak sujudnya ya. Kalau dia suka menipu, suka bohong, itu bukan merupakan bekas tanda dia itu orang sholat. Ya, yang tanda orang sholat. Kalau orang sholat itu dia akan, ya, maka diterangkan air mukanya tampak di suatu wajah keimanannya itu tampak. Saya tidak suka bohong, tidak suka khianat, tidak suka ingkar janji, tidak suka menipu. Nah itu orang sujud. Maksudnya orang sholat itu tampak dari situ kehidupannya itu. Walaupun batuknya tebal hitam, negane ngapusi, ya, suka bohong, suka menipu, suka ingkari janji, ngakali orang, suka korupsi, lah itu tidak tampak kalau dia itu orang sholat. Ya, tidak orang sholat itu. Maka orang sholat kok di mana-mana korupsi, sana menipu, sana bohong. Ya, itu tidak merupakan tanda tampak dia orang. Yang dimaksud orang sujud itu orang sholat maksudnya. Orang sholat. Orang sholat itu tanda anil fasya wal mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka kan tampak. Dalam di situ ada peraupanya lah, kelihatan orang ikhlas, orang tawadu, tidak sombong, karena bekas dari sholat. Jadi dengan kata lain, sholat itu sangat membekas di hatinya sehingga tercermin dalam perilakunya. Itu menunjukkan dia itu orang sholat. Nah, gitu. Kalau sholat tapi perbuatan maksiat, perbuatan ya kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan, yaitu sholatnya tidak membekas. Maka tidak ada bekas tanda-tanda ini orang sholat, tidak ada. Maksudnya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya jelaskan.
Ya. Dan pertanyaan dari Pak Bundiani dari Singkawang sebagai penanya terakhir untuk malam hari ini. Sebelum kita akhiri di penghujung acara, Ustadz mungkin ada yang ingin disimpulkan dari perjumpaan kita. Baik, para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dan para persiapan TV MTA, saya katakan tadi, kita berpegang teguh dalam agama Allah, yang bertahan dalam agamanya. Akan masuki suatu zaman orang seperti menggenggam bara api. Berat maksudnya, ujiannya berat. Ya, ketika pada waktu Islam baru datang, karena tampak tidak umum, tampak nyeleneh, tampak tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakatnya, maka banyak tentangan, banyak penolakan, malah ya, banyak orang yang anti, karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Nah, pada zaman nanti Nabi mengatakan akan datang seperti zaman ketika Islam baru datang. Nah, tampaknya sekarang ini sudah mulai gejala-gejala. Ya, apa yang disatakan Nabi itu sudah mulai tampak. Orang mengamalkan Islam dengan betul, malah banyak dicaci maki, banyak dicemooh, banyak fitnah dan sebagainya. Tapi ingat, kata Nabi tadi, fatubalul ghuraba, bahagia orang yang beruntung. Walaupun memegang teguh agama Allah itu rasanya panas kesana kemari, dengar orang ya membicarakan, difitnah, dijelek-jelekan, kalau dirasakan seperti menggenggam bara api. Tapi ingat, bahagia, kata Nabi tadi. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk ya orang yang bisa bertahan dalam menjalankan agama Allah dengan betul, ya, mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Karena Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Jadi hanya orang-orang yang mengharap rahmat, mengharap ridho, mengharap balasan dari Allah yang bisa mencontoh perilaku Rasulullah. Dan mempercayai adanya hari akhir, hari pembalasan. Dan dia banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berusaha menuju ke sana. Ya, bisa mencontoh perilaku Rasulullah apapun yang akan terjadi dari ocehan-ocehan fitnahan-fitnahan yang dilemparkan oleh masyarakat kepada kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita tetap bisa bertahan dalam agama Allah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini membawa manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan bagi para pendengar semuanya untuk bisa bertahan dalam agamanya secara betul tanpa menghiraukan pujian atau celaan dari manusia, tapi yang kita harap betul-betul hanya balasan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjumpaan malam hari ini. Terima kasih Al-Ustaz atas waktu dan pencerahannya. Dan pendengar, Ustadz Onar bisa Anda simak 2 pekan yang akan datang di radio kesayangan Anda tentunya. Saya Ali Rahman yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.